Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, bertemu lagi dalam video selanjutnya, yaitu membahas tentang istilah dalam agama Islam yang perlu kita ketahui. Hanya istilah saja, kita minimal tahu istilahnya. Istilah-istilah yang umum ya, yang sering diucapkan dalam dunia Islam Indonesia. Misalnya istikhadah itu apa, atau marfu' itu apa, atau mutawatir itu apa, atau masbuk itu apa. Nah, ini sebagai pengetahuan tambahan, jadi kita biar tahu. Sebenarnya video sudah dibuatkan di dulu-dulu, cuman mungkin kurang menarik, jadi tidak banyak yang nonton. Padahal ini penting. Maka kali ini saya berinisiatif menggunakan metode interaktif, semi interaktif lah begitu. Jadi ketika Anda nonton ini, kita buatkan teka-teki, silang. Nah, teka-teki silang ini nanti kita isi. Mungkin Anda terlebih dahulu menebak-nebak kira-kira istilah apa ini. Setelah itu nanti kita isi dan kemudian dijelaskan maksudnya apa. Jadi kita ambilkan dari buku pondok, yaitu Kamus Istilah Agama Islam Kiai, yang sudah kita susun, kurang lebih ada 700-an entry. Bukunya sudah dibuat. Bagi yang berminat silahkan dihubungi ke www.ppdarpa.ponpes.id. Tetapi bagi yang ingin mengikuti via YouTube, maka kita buatkan videonya sekitar 6 entry saja tiap pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mulai dari kuis dulu. Kita mulai dari teka-teki silang dulu. Sudah saya buatkan soalnya. Mari kita isi sama-sama ya. 6 entry istilah dunia Islam ini kita kenalkan. Mungkin beberapa di antaranya sudah familiar, sudah Anda kenal, tinggal menambah yang lain. Ada nomor 1 itu soal nomor 1, menurun. Nah ini ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Itu clue-nya adalah istilah untuk pemerintah atau jamak dari amir, pemimpin. Nah, silahkan direka-reka kira-kira apa. 5 huruf untuk istilah atau kata dari bahasa Arab ini tentang pemerintah. Saya kasih clue-nya, itu huruf pertama U. Huruf pertama U. Nah, U. Huruf selanjutnya coba ditebak. Kalau perlu Anda buat dulu ini teka-teki sederhana ini di kertas, kemudian dijawab dulu. Kalau sudah nyerah, nah, baru kita kasih jawabannya. Pemerintah atau jamak dari amir, pemimpin, adalah U. Terakhir adalah O. Apa itu? U, O. O. Huruf ketiga adalah A. Ulamo. Bukan. Kalau ulamo Padang dia. Yang benar adalah Umaro. Nah,
Ini umaro ini adalah jamak dari amir. Amir itu pemimpin atau emir, bahasa Timur Tengahnya emir. Uni Emirat Arab, persatuan para pemimpin Arab. Emir atau amir itu kalau dijamakkan menjadi umaro. Banyak jamak-jamak dari kata ini yang mirip ini. Wazan fu'ala seperti ulama atau fuqaha, kemudian khutbah, banyak wazan-wazan lainnya atau kata yang sama. Amirul Mukminin itu amir atau khalifah, itu dari amir. Itu ada juga mengistilahkan dengan khalifah, jadi itu disebut amir juga. Amirul Mukminin berarti khalifah. Dalam Al-Quran tidak ada memang amir itu. Yang ada adalah amr, ulil amri. Ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian, taatilah Rasul. Kemudian setelah itu ada wa ulil amri minkum, dan para pemimpin di antara kalian. Jadi pimpinan kalian juga harus ditaati. Dalam konteks kenegaraan, ulil amri itu penyelenggara negara, yaitu pemerintah. Tetapi ketaatan kepada pemerintah itu nomor 3 adalah Allah dan Rasul. Bagaimana jika ulil amrinya tidak taat kepada Allah, melawan aturan Allah? Berarti jangan diikuti. La ta'ata fi ma'syiyatin innamat ta'ah fil ma'ruf. Ini hadis dari Imam Ahmad. Jadi kalau ulil amrinya tidak taat kepada Allah alias bermaksiat kepada Allah, ya jangan diikuti. Tetapi selama mereka dalam hal kewajaran sebagai seorang pemimpin, maka bisa dikoreksi atau dinasehati. Tapi ketika sudah menentang Allah, maka tidak ada ketaatan dalam segi agama. Mungkin kewajiban-kewajiban pemerintahan yang diikuti seperti perundang-undangan yang berlaku karena itu kesepakatan bersama. Tapi untuk urusan agama, memerintahkan dalam urusan agama, misalnya program makan babi, itu nggak bisa diikuti, nggak bisa ditaati. Ya, itu jadi pemerintahan itu ulil amri. Kita isi yang nomor 2. 2 itu karena udah ada clue-nya, huruf keempat, huruf keempatnya adalah A. Kita lihat nomor 2. Nomor 2, kalimat ijab qabul tertentu, kata-kata tertentu. Misalnya talak, itu kalimatnya namanya atau istilah dari kalimat itu apa? Istilah Islamnya. Nah, saya kasih clue. Pertamanya adalah S. Huruf keempatnya adalah A. Jadi itu disebut kalimat dalam bahasa Arab apa? Nah, kita lihat jawabannya. Huruf keduanya I, ketiganya G, keempatnya H. Tinggal terakhir apa? Siga. Nah, keempatnya adalah kelimanya adalah ta, berarti sigot taklik. Misalnya itu kalimat-kalimat talak, ya kan? Sigot taklik berarti kalimat talak. Kalimat talak itu ya yang kata-kata yang menyatakan bahwa aku menalak kamu. Nah, sigot taklik, kata-kata taklik itu kalau dalam pernikahan itu suka dibacakan tuh. Kalau ketika beres ijab kabul ada sigot, nah itunya sigot sebenarnya, sigot taklik. Misalnya di buku nikah tuh ya, selanjutnya saya membacakan sigot taklik. Ya, sigot taklik itu kata-kata talak atau
kata-kata resmi. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut, atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, atau saya menyakiti badan jasmani istri saya, atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, bla 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 bla, ya kan, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu disebut sigot taklik. Ada juga sigot jual beli atau akad ijab kabul jual beli. Saya terima barang, saya terima menjual, saya terima membeli. Nah, itu ada beberapa yang masih suka mengucapkan kata itu. Saya terima ngajualnya teh. Cuman dalam transaksi kita yang sederhana-sederhana itu ribet kalau harus selalu mengucapkan kata itu. Cukup jual, pembeli membayar, kasih. Nah, itu udah cukup lah gitu. Kemudian kita isi nomor 3 yang sudah ada clue-nya, yaitu I. Nomor 3 itu sholat. Nah, sholat memantapkan pilihan, memilih yang terbaik. Nah, itu sholat apa namanya? I, sholat memilih. Nah, pasti udah akrab nih. Dimulai dari I, terakhir itu ada H. I, A. Keduanya adalah S. Berarti is. Sholat apa? Istikharah. Istikharah atau istikharah, bahasa aslinya istikharah, cuman penulisan transliterasi atau penulisan Latinnya pakai A, istikharah. Jadi bacanya istikharah. Jadi sholat memilih. Jadi zaman dulu itu, zaman Kangjeng Nabi, banyak diantaranya memilih. Itu tidak pakai sholat. Sebelum ada sholat mereka memilih pakai undian. Misalnya hari ini mau ke si A atau si B, mau ke rumahnya si Zaid, silaturahmi ke rumahnya si Zaid atau ke si Umar, maka untuk memantapkan pilihan mereka biasanya mengundi mau mana gitu. Kalau yang kebetulan yang kena sebelah kiri atau sebelah kanan atau kena apa, berarti ke rumahnya si Zaid, atau mengocok dadu lah begitu, atau banyak azlam itu. Maka Nabi mengganti azlam itu dengan sholat istikharah 2 rakaat ya. Jadi sholat 2 rakaat untuk memberikan atau untuk memantapkan pilihan. Jadi dua-duanya pilihan bagus loh, mubah lagi. Bukan artinya memilih satu nyolong, yang satu dagang. Nah, itu nggak usah istikharah itu. Jelas nyolong itu haram. Gak boleh antara haram dengan halal diistikharahi. Itu sudah jelas. Jadi 2 rakaat ketika kita bimbang atau 50-50 lah mana yang akan kita pilih. Biasanya seorang perempuan ya ketika akan memilih si A atau si B, dua-duanya bagus, nah, dia memantapkan pilihan yang mana. Nah, dia sholat dulu. Jadi ada doanya, yaitu dari riwayat Imam Bukhari, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya memilih dengan pengetahuanmu ya Allah, dengan ilmumu ya Allah, dengan maha taumu ya Allah, engkau yang tahu. Wastaqdiruka biqudratik, dengan meminta takdirmu yang terbaik. Was'aluka min fadlikal azim, dan meminta pemberianmu yang agung. Fa innaka taqdiru wala aqdir, engkaulah yang menakdirkan, yang memutuskan, wala aqdir, dan aku tidak bisa memutuskan. Wa ta'lamu wala a'lam, dan engkau maha tahu, engkau yang tahu, aku tidak tahu apa-apa tentang 2 hal ini. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang misteri, yang tidak diketahui, hal-hal yang gaib. Nah, itu doanya.
Kemudian untuk doanya ada sholli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, boleh juga yang lain tapi sebaiknya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian yang kedua, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Baru setelah itu doanya yang tadi itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khair. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr. Ya Allah, in kunta ta'lamu, engkau tahu bahwa urusan ini atau hal ini, perkara ini, sebutkan misalnya yang Anda pilihnya itu apa, misalnya bekerja di perusahaan A atau bekerja di perusahaan B, atau menerima lamarannya si A atau menerima lamarannya si B, khairun li, bagus bagi aku, fi dini, dalam kemaslahatan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibati amri, dan setelahnya, urusan-urusan setelahnya, faqdurhuli, maka takdirkanlah dia untuk, jadi jodohkanlah kalau dengan pasangan, atau jodohkanlah dengan pekerjaan ini, atau jodohkanlah dengan yang kita pilih, itu cocokkan, wa yassirli, dan berilah kemudahan kepadaku, tsumma barik li fi, kemudian berikanlah kebarokahan di dalam. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amr, kalau engkau tahu bahwa urusan ini buruk, tidak baik bagi aku, sebutkan si B, misalnya si C, atau memilih B, memilih C, tidak baik bagi aku dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan setelah itu, urusan-urusan setelah itu, konsekuensinya fasrifhu anni, maka jauhkanlah dari aku, wasrifni anhu, dan berikanlah hati ini tidak mau, waqdurli al khair, dan berilah takdir terbaik kepadaku, haitsu kana, kalaupun harus terjadi, sumardini, kemudian ridhoilah aku. Nah, ini adalah tentang sholat istikharah. Kemudian kita ke nomor 5. Nomor 5 ini mudah ya, pertanyaannya mudah, yaitu ibundanya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu ini, masa nggak tahu. Awalnya A, ibunya Nabi, ya, huruf ketiga I, huruf ketiga I, huruf kedua M, berarti Aminah. Aminah, ibunda tercinta. Jadi Aminah itu adalah ibunya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama panjangnya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Jadi ibunda Nabi ini bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Barroh binti Abdul Uzza. Ibunya Aminah berarti neneknya Kanjeng Nabi, Barroh binti Abdul Uzza. Beliaulah yang merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga disinggung dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha itu. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Alam yajidka yatiman fa'awa, waktu itu engkau Muhammad dalam keadaan yatim,
Fa'awa, maka Allah mengurus. Jadi engkau diberikan perawatan, diurus oleh siapa? Lewat ibundanya, yaitu Aminah, mengurus Nabi seorang diri bersama pamannya. Jadi Aminah ini orang Mekah ya. Jadi beliau sudah jadi tokoh lah, sesepuhnya para wanita di Mekah itu di Bani Zuhroh. Jadi baninya itu, klannya itu Bani Zuhroh. Ada di situ ada Bani Hashim, ada Bani Zuhroh. Bani Zuhroh ini juga terhormat, atau klan mulia, klan yang mungkin kita ningrat lah gitu. Jadi suku Quraisy itu ada beberapa klan, suku Quraisy pun suku terhormat. Jadi bangsawan lah begitu. Masa kecil ibunda Kanjeng Nabi Siti Aminah itu banyak dihabiskan di sekitar Baitul Atiq, yaitu di Baitullah. Kecilnya sering main di situ, sering lihat-lihat sekeliling rumah-rumah dari Bani Hashim, Bani Zuhroh. Kemudian sering juga menonton atau memperhatikan orang-orang tawaf, main-main ke air sumur Zam-Zam. Nah, itu di sekitaran Baitullah ya, di daerah Mekah. Nah, itu tentang Siti Aminah.